Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Jalan Cerita. Terima kasih sudah mampir. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan dalam segala urusan. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru di sini. Yuk, langsung aja kita mulai. Demi ayahku tak dipenjara, aku dipaksa nikahi pria tuh pemilik pabrik yang sakit stroke. Namaku Siska, anak perempuan satu-satunya dari pasangan sederhana bernama Pak Haris dan Bu Murni. Kami tinggal di rumah kecil di gang sempit di pinggiran kota, berdinding bata merah yang belum diplester, dengan atap seng yang akan gaduh tiap kali hujan turun. Kami bukan keluarga kaya, tapi kami hangat. Setiap pagi, aku selalu bangun dengan aroma seduhan kopi buatan ibu dan suara pintu pagar berderit yang menandakan ayah berangkat kerja. Ayahku bukan siapa-siapa, hanya seorang karyawan pabrik tekstil yang setia, yang sudah bekerja selama lebih dari 2 dekade tanpa pernah sekalipun membolos. Ayah nggak punya gelar, SIS, katanya suatu pagi saat kami sarapan di meja reot yang sudah banyak goresannya. Tapi ayah punya nama baik, itu lebih mahal dari ijazah. Aku tahu, yah, jawabku sambil tersenyum. Makanya aku janji, aku bakal lulus kuliah dan bikin ayah bangga. Aku bakal kerja di tempat bagus dan beliin ibu mesin jahit baru, biar nggak usah pakai yang sering ngadat itu. Ibu tertawa kecil di dapur, menyambut candaan kami. Yang penting kamu sehat dan bahagia. Nak, nggak usah muluk-muluk, katanya sambil mengelap tangan dengan lap dapur. Boleh mimpi tinggi, Bu, tapi tetap berdiri di bumi. Itu kan yang selalu ibu bilang, balasku sambil mengedipkan mata. Kami tak punya banyak, tapi cukup. Cukup untuk membuatku merasa menjadi gadis paling kaya di dunia. Karena aku punya cinta yang nyata, dan harapan yang sederhana. Hingga satu malam, semuanya runtuh. Malam itu, hujan turun deras. Aku baru pulang dari rumah teman sepulang kuliah. Saat kulihat motor ayahku sudah terparkir di halaman. Aneh, karena biasanya ayah pulang lebih malam di hari Selasa. Begitu aku masuk rumah, suasananya berbeda. Gelap, hening. Hanya suara rintik hujan yang terdengar memukul genteng. Bu, panggilku pelan. Ya, tak ada jawaban. Lalu dari dalam kamar, ku dengar suara isak. Pelan, tapi jelas. Tangisan yang mencoba ditahan. Aku membuka pintu. Dan di sana, di atas kasur tipis yang biasa kami bagi bertiga, aku melihat ayah menangis. Menangis. Sosok lelaki paling kuat dalam hidupku, yang bahkan tak pernah menunjukkan air mata saat di PHK pertama kali 12 tahun lalu, kini terisak seperti anak kecil di pangkuan ibu. Yah, kenapa? Tanyaku terguncang, ikut berlutut di sebelahnya. Ayah mengangkat wajahnya, matanya merah dan bengkak. Ayah, difitnah, Siska, suaranya serak. Mereka bilang, ayah merusak mesin pabrik, mesin baru yang harganya ratusan juta. Mereka tuduh ayah sabotase. Apa? Aku menoleh cepat pada ibu yang juga tak kalah hancur. Padahal ayah cuma bersihin bagian dalam mesin. Seperti biasa, sudah bertahun-tahun ayah kerja di situ. Tapi tadi sore, mesin itu meledak, dan semua tuduhan langsung ke ayah. Tapi ayah nggak salah. Aku nyaris berteriak. Kita bisa lapor polisi. Kita bisa. SSTT. Ibu menenangkan dengan air mata. Mereka sudah panggil polisi. Dan pabrik langsung kasih surat pemecatan. Tanpa pesangon. Tanpa penyelidikan. Ayah menggeleng, menggenggam tanganku. Nama ayah tercoreng. Nak, mereka bilang ayah balas dendam karena nggak dapat promosi.
Padahal ayah bahkan gak pernah minta jabatan. Ayah cuma kerja. Tuhan, aku memeluknya erat. Jantungku serasa diremas. Jadi, semua mimpi kita buat daftar ulang kuliah semester depan pun, mungkin mama harus pinjam uang ke warung sebelah. Bisik ibu, lirih. Malam itu, aku tidur dengan mata sembab. Di antara deru hujan dan isakan ayah yang tak kunjung berhenti, aku tahu, hidup kami tak akan lagi sama. Dan di sanalah titik awal dari segalanya. Dari rasa sakit, dari kehilangan, dari perjuangan, dan dari sebuah keputusan besar. Aku harus menggantikan ayah menjaga keluarga ini. Apapun caranya, aku percaya, kebahagiaan bukan soal kemewahan, tapi tentang dengan siapa kita berbagi hidup. Namaku Siska, seorang gadis 20 tahun yang tinggal di rumah kontrakan kecil di sudut gang sempit, yang bahkan bila dua motor papasan, salah satunya harus mengalah. Rumah kami bukan rumah megah. Dindingnya tipis, catnya mulai mengelupas, dan atapnya bocor di 2 titik saat hujan deras. Tapi justru di sanalah tempat paling hangat yang pernah ku tahu. Ayahku, Pak Haris, adalah pria yang paling kukagumi. Meski rambutnya mulai memutih dan garis-garis usia menghiasi wajahnya, semangatnya tak pernah pudar. Ia bekerja di sebuah pabrik tekstil sebagai teknisi mesin. Gajinya tak seberapa, tapi ia selalu membawa pulang senyum dan sebungkus gorengan kalau tanggal muda. Sementara ibuku, Bu Murni, adalah penjahit rumahan. Tangannya cekatan, walau penglihatannya kadang mulai kabur kalau menjahit malam-malam. Ia menerima pesanan dari tetangga, baju daster, mukena, kadang seragam sekolah. Dan kalau pesanan sepi, ia tetap menjahit, mungkin lebih untuk mengisi waktu, daripada berharap untung besar. Kami bertiga hidup dalam kesederhanaan, tapi selalu ada canda, tawa, dan doa. Setiap pagi, rumah kecil kami ramai oleh suara ibu yang sibuk menyiapkan sarapan sambil menegur ayah yang lupa menyetrika bajunya sendiri. Pak Haris, berapa kali ku bilang, jangan pakai baju kerja langsung dari gantungan. Itu belum disetrika. Yah, ibu ini cerewet bener. Mesin di pabrik aja kuat panas. Masa baju ayah nggak tahan dikit? Baju boleh tahan panas, Pak. Tapi muka bapak tahan malu nggak kalau direpetin mandor? Hahaha, ya sudah, sini setrikain. Sambil ayah minum kopi buatan cinta sejati. Dan aku hanya duduk di kursi kayu reot di sudut dapur, tertawa kecil melihat mereka saling menggoda seperti pasangan muda. Kadang aku berpikir, kalau cinta punya bentuk, maka bentuknya adalah rumah kecil kami. SIS, panggil ayah padaku. Semangat kuliahnya ya, nak. Belajar yang benar. Biar nanti bisa kerja di kantor besar. Jangan kayak ayah yang tiap hari cium bau oli. Ayah jangan ngomong gitu. Justru Siska kuliah karena ayah kerja keras. Nggak semua orang bisa sekolah, loh. Nanti kalau kamu sukses, sambung ibu sambil menghidangkan nasi goreng. Beliin ibu mesin jahit baru ya, yang bisa otomatis potong benang. Tenang, Bu. Nanti ibu buka butik. Nama tokonya, Murni Kutur. Hahaha, astagfirullah. Dasar anak ini, gaya betul ngomongnya. Di malam hari, sebelum tidur, kami selalu duduk bersama di ruang tamu mungil kami. Menonton sinetron sambil makan keripik singkong buatan ibu. Ayah sesekali tidur duluan di sofa, dan ibu menyampirkan selimut di tubuhnya dengan lembut. Lihat, SIS, ayahmu itu nggak pernah bilang capek. Tapi matanya udah cerita sendiri. Ujar ibu pelan. Makanya Siska janji, Bu, nanti Siska yang gantiin ayah kerja. Siska mau bahagiain ayah dan ibu, seserius itu. Ibu menatapku, lalu tersenyum. Kami nggak pernah minta balasan apa-apa. Nak, cukup kamu jadi orang baik. Dunia udah banyak yang jahat. Aku mengangguk, menatap langit-langit kamar.
Dan saat lampu dimatikan, aku selalu berdoa dalam hati, Tuhan, jangan ambil dulu senyum mereka. Jangan cabut dulu tawa di rumah kecil ini. Biarkan aku cukup kuat menahan dunia, asalkan mereka tetap aman. Tapi aku tak tahu bahwa doa itu kelak akan diuji, karena sebentar lagi langit di atas kami akan runtuh, dan semua yang terasa hangat akan berubah jadi dingin dan menyakitkan. Hari itu seharusnya biasa saja. Langit kota mendung, aroma tanah basah dari hujan semalam masih mengambang di udara. Aku baru selesai kuliah dan sedang duduk di halte, menunggu angkot menuju rumah, saat tiba-tiba ponselku bergetar. Kecelakaan di pabrik tekstil Harapan Jaya, mesin besar dilaporkan meledak. Aku menatap layar ponsel dengan dahi berkerut. Itu berita lokal dari media online. Hatiku langsung mencelos. Ayah, dengan tangan gemetar, aku menelepon ibu. Tak diangkat. Kutekan nomor ayah. Masih tak ada jawaban. Dadaku berdegup kencang. Aku buru-buru naik angkot. Bahkan lupa memberi salam pada sopir. Sepanjang jalan, pikiranku kosong, atau justru terlalu penuh. Bayangan tentang ledakan, darah, jeritan pekerja, dan sosok ayah yang terbaring di lantai pabrik membuatku nyaris sesak napas. Begitu sampai di rumah, ibu sudah duduk di lantai ruang tamu, wajahnya pucat pasi. Bu, ayah mana? Teriakku sambil menghampiri. Dibawa ke kantor pabrik. Jawabnya lirih. Dia nggak luka, tapi, katanya, dia yang dituduh. Dituduh apa? Merusak mesin itu. Katanya ayah yang terakhir ada di ruang kontrol. Tapi ayah nggak mungkin. Ayah nggak akan sembarangan. Pintu depan tiba-tiba terbuka. Ayah masuk dengan langkah lunglai, masih mengenakan seragam pabrik yang kini dipenuhi noda oli dan debu. Wajahnya lesu, mata merah seperti habis menangis. Pak, ibu langsung menyambut. Gimana? Mereka, ayah menghela napas panjang. Mereka bilang aku lalai. Mesin itu meledak pas aku lagi cek suhu tekanan. Tapi waktu itu semua indikator normal. Sumpah. Aku duduk perlahan, merasa lututku lemas. Ada CCTV, kan? Yah, harusnya bisa buktiin. Ayah menggeleng dengan getir. CCTV rusak. Entah kenapa. Tiba-tiba mati pas jam kejadian. Dan waktu itu, aku sendirian di ruangan. Hening, seolah waktu berhenti. Jadi, gak ada saksi, bisik ibu. Gak ada. Semua pekerja shift siang belum masuk. Aku cuma mau pastikan mesin bisa jalan lancar pas pergantian shift. Tiba-tiba ayah membanting topinya ke lantai. Mereka gak kasih aku jelaskan. Langsung keluarin surat pemecatan. Tanpa proses. Tanpa penyelidikan. Tangisan ibu pecah. Ya Allah, Haris. Nama baik ayah. Habis. 23 tahun kerja. 23 tahun. Aku gak pernah ambil cuti panjang. Gak pernah buat masalah. Tapi sekarang, aku dicap biang kerusakan. Aku menggenggam tangan ayah. Jemarinya dingin dan bergetar. Yah, kita lapor polisi. Kita cari pengacara. Ini nggak adil. Siska. Ayah menatapku dalam-dalam. Suaranya bergetar. Kita nggak punya uang untuk pengacara. Dan mereka bilang kalau aku ngotot menuntut, aku bisa dituntut balik karena ngerugiin perusahaan. Nilai mesin itu ratusan juta. Aku terdiam. Dunia seakan membeku. Ayah, sosok paling jujur dan berdedikasi dalam hidupku, dituduh menghancurkan sesuatu yang tak pernah ia sentuh sembarangan. Hanya karena ia sendirian. Hanya karena tak ada bukti. Dan karena ia bukan orang penting. Mereka bilang, lebih baik satu orang dikorbankan daripada reputasi perusahaan hancur. Gumam ayah dengan suara nyaris tak terdengar. Tapi mereka salah pilih orang, kataku, menahan air mata.
Ayah bukan orang yang bisa diinjak-injak seperti itu. Ayah tak menjawab. Ia hanya diam, menunduk, lalu berdiri dan masuk ke kamar. Pintu ditutup pelan, tapi aku tahu, hatinya hancur berkeping-keping. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mendengar suara isak dari balik pintu kamar ayah. Tangisan seorang lelaki yang selama ini kupikir tak bisa patah. Besok paginya, koran lokal memberitakan, pekerja senior diduga lalai. Ledakan rugikan perusahaan hingga 800 juta. Nama ayah disebut. Dengan foto buram dari kartu identitasnya. Aku meremas koran itu dengan marah. Dunia ini terlalu kejam pada orang baik seperti ayahku. Dan saat itu juga, aku tahu, aku harus turun tangan. Aku harus lakukan sesuatu, apapun. Karena bila keadilan tak berpihak, maka aku akan jadi keadilan itu sendiri. Pagi itu, suara sepeda motor berhenti di depan rumah kami. Tak biasanya ada kurir datang ke rumah kontrakan kami yang sempit dan jauh dari jalan besar. Ibu buru-buru keluar dan menerima sebuah amplop coklat tebal dengan cap resmi. Aku melangkah mendekat sambil mengelap tangan dari sisa cucian. "Apa itu, Bu?" Tanyaku sambil menatap raut wajah ibu yang tiba-tiba berubah pucat. Tanpa menjawab, ibu membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Kertas putih di dalamnya terlipat rapi. Tapi saat dibaca, kertas itu berubah jadi badai yang menghancurkan ketenangan kami. Dengan ini kami memanggil saudara Haris bin Sulaiman untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus kelalaian kerja yang mengakibatkan kerugian perusahaan PT Harapan Jaya. Ibu mendongak perlahan. Bibirnya bergetar. Suaranya tercekat. "Siska, ayahmu dipanggil sebagai tersangka." Aku merebut surat itu dari tangan ibu dan membacanya dengan mata melebar. Rasanya seperti ditampar dunia. Jantungku berdentum keras. Ini nggak masuk akal. Bukti apa mereka punya? CCTV rusak. Nggak ada saksi. Mereka seenaknya tuduh tanpa dasar. Ibu mulai terisak. Tangisnya tertahan. Seperti sedang mencoba tetap kuat tapi tubuhnya terlalu lemah untuk menahan beban ini sendirian. "Kita harus cari pengacara," kataku cepat. "Harus ada yang dampingi ayah. Kita nggak boleh tinggal diam." "Kita nggak punya uang, Nak," ujar ibu lirih. "Tabungan kita udah habis buat bayar utang kontrakan bulan lalu. Sisa sedikit buat makan." Aku terdiam. Tiba-tiba, rasa panik menjalar dari dada sampai ke ujung kaki. Aku merasa seperti tenggelam dalam lumpur pekat dan tak tahu harus berenang kemana. Ayah keluar dari kamar setelah mendengar tangisan ibu. Ia berdiri mematung di ambang pintu saat melihat surat itu di tanganku. "Sudah datang, ya?" gumamnya pelan. "Yah, kita akan cari cara. Siska akan cari pengacara, walau harus jual motor." "Jangan, Siska." Ayah melangkah pelan dan duduk di lantai. Wajahnya tampak lebih tua dalam semalam. "Ayah nggak mau kalian makin susah karena ayah. Tapi mereka nggak bisa nyeret ayah ke penjara kayak gini," bentakku dengan suara tercekat. "Ini nggak adil. Kita harus lawan." Ayah hanya menunduk. Tidak ada lagi semangat di matanya. Dan itu yang paling membuatku takut. Melihat orang paling kuat dalam hidupku menyerah. Sore itu, tanpa sepengetahuan ayah dan ibu, aku nekat ke kantor PT Harapan Jaya. Gedungnya besar dan mewah, jauh dari rumah kontrakan kami yang panas dan pengap. Aku berdiri kaku di depan resepsionis, menahan sesak napas dan malu karena hanya mengenakan kemeja lusuh dan celana panjang pinjaman dari sepupu. "Maaf, saya mau ketemu Pak Hendra, Direktur Utama," kataku dengan suara bergetar. Resepsionis menatapku dari atas ke bawah. Sinis. "Ada janji?" "Tidak. Tapi ini penting. Sangat penting. Ayah saya dituduh tanpa bukti. Saya mohon." Ia menghela napas malas, menekan interkom, lalu berkata, "Ada gadis ngotot mau ketemu Pak Hendra."
Katanya soal kasus teknisi Haris. Setelah menunggu hampir 1 jam, akhirnya aku dipersilakan naik. Kakiku lemah saat berdiri di depan pintu kantor besar berplat emas bertuliskan, Direktur Utama, Hendra S. Aku mengetuk. Masuk. Jawab suara berat dari dalam. Aku masuk pelan. Ruangan itu dingin dan mewah, dengan sofa kulit dan lukisan mahal. Di balik meja duduk pria berusia 50-an dengan jas abu-abu elegan. Matanya tajam, wajahnya tegas, tapi dingin. Apa yang kamu mau? Tanyanya cepat. Saya. Anak Pak Haris. Saya datang, bukan untuk menantang. Saya hanya mohon, beri ayah saya kesempatan. Jangan jebloskan dia ke penjara. Tolong tarik laporannya. Perusahaan kami rugi besar, sahutnya datar. Keluargamu harus tanggung jawab. Tapi tak ada bukti. CCTV mati. Tak ada saksi. Bagaimana bisa ayah saya langsung dituduh? Ia bersandar di kursinya, lalu menyilangkan tangan. Pak Haris adalah satu-satunya orang di ruang kontrol saat ledakan. Dalam sistem kami, itu sudah cukup sebagai dasar. Kamu mau lawan hukum? Silakan. Tapi dengan apa? Aku terdiam. Air mataku mulai menetes. Kami keluarga miskin, Pak. Tapi ayah saya bukan pembohong. Selama 23 tahun dia kerja di sini. Tak pernah telat. Tak pernah absen. Tak pernah ambil jatah cuti lebih dari semestinya. Apa semua itu tak berarti apa-apa? Ia hanya menatapku tanpa ekspresi. Saya mohon, atas nama belas kasih. Ayah saya orang baik. Dia tidak layak diperlakukan seperti ini. Hening. Lalu, pria itu bicara. Ini dunia kerja, Nona, bukan sinetron. Hukum tak kenal belas kasihan. Kalau kamu tak mampu buktikan kebalikannya, maka maaf. Ayahmu akan tetap kami proses. Kata-kata itu seperti palu goda menghantam kepalaku. Aku berdiri perlahan, membungkuk dalam-dalam sambil menahan air mata. Terima kasih, sudah bersedia dengarkan. Aku berjalan keluar ruangan dengan langkah lunglai. Tapi dalam hatiku, aku bersumpah, aku tidak akan diam. Aku akan lawan. Aku akan cari jalan. Meski satu dunia menuduh, aku akan berdiri sendiri demi kebenaran. Karena aku tahu, ayahku tidak bersalah. Setelah percakapan dingin dengan Direktur Utama PT Harapan Jaya, langkah kakiku terasa berat menuruni tangga gedung perusahaan yang menjulang tinggi. Hati ini rasanya seperti diremuk-remuk. Tapi tiba-tiba, dari lorong sebelah kanan yang menuju lounge eksekutif, terdengar suara langkah sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai marmer. Aku menoleh. Seorang wanita muda muncul dari balik dinding kaca. Usianya tak jauh dariku, mungkin awal 30-an. Kulitnya putih mulus, rambutnya panjang tergerai sempurna, bibirnya merah menyala. Gaun sutra ketat berwarna merah marun membalut tubuhnya dengan elegan, terlalu mencolok untuk jam kerja. Tapi tak bisa dipungkiri, ia sangat memesona. Wanita itu tersenyum. Tapi senyumnya tidak hangat. Senyum itu tajam, seperti pisau silet tersembunyi dalam beludru. Kamu anaknya Pak Haris, ya? Tanyanya dengan suara lembut. Tapi nadanya membuat bulu kuduku meremang. Aku mengangguk ragu. Iya, saya. Ia melangkah mendekat, lalu duduk di sofa ruang tunggu dengan anggun. Tangan kanannya mengibas rambut, sementara tangan kirinya memainkan cincin berlian sebesar kelereng. Aku Fanya, istri. Ya, istri sah Pak Hendra, bos besar perusahaan ini. Katanya ringan. Tadi aku lihat kamu masuk ke ruang kerja suamiku. Ngemis, ya. Aku menelan ludah. Saya cuma minta keadilan buat ayah saya. Ia tertawa pelan. Geli. Sayang sekali. Dunia ini bukan tempat buat orang miskin cari keadilan. Kamu itu lucu. Tahu? Dengan pakaian yang kayaknya bekas cuci tangan. Datang ke sini bawa harapan.
Saya mungkin miskin, ucapku menahan emosi. Tapi saya masih punya harga diri. Hidup nggak butuh harga diri, Siska. Bisiknya mendekat. Yang kamu butuh itu kekuatan. Dan aku bisa kasih itu ke kamu. Aku terdiam. Mataku menatap wajahnya bingung. Maksud kamu? Ia menyilangkan kaki, menatapku dengan mata tajam bak kucing mengamati mangsanya. Suamiku, Pak Hendra, kena stroke 2 bulan lalu. Separuh tubuhnya lumpuh. Tapi dia keras kepala dan kesepian. Aku, jujur saja, muak. Tapi dia masih punya kuasa atas banyak hal. Termasuk mencabut laporan polisi soal ayahmu. Nafasku memburu. Jadi, kamu mau bantu? Ia tersenyum lebih lebar. Ya, dengan satu syarat. Kamu menikahinya. Jadi istri kedua. Resmi. Tinggal di rumah itu. Temani dia. Rawat dia. Biar aku bisa hidup bebas. Anggap saja. Barter. Kamu selamatkan ayahmu. Aku selamat dari pernikahan neraka. Aku terbelalak. Dunia seakan berhenti berputar. Suara-suara hilang. Yang tersisa hanya detak jantungku yang menggila. Apa? Kamu serius? Suaraku nyaris tak terdengar. Serius. Aku bisa atur semua. Legal. Surat-surat lengkap. Dalam seminggu, semua selesai. Ayahmu bersih nama baiknya. Bahkan bisa kerja lagi kalau mau. Tapi kamu harus jadi istrinya. Di atas kertas, di depan hukum, dan di tempat tidur kalau dia masih bisa. Aku berdiri spontan. Kamu gila. Ini bukan solusi. Ini penghinaan. Atau kamu mau lihat ayahmu masuk penjara? Balas Fanya tajam. Kamu pikir dunia akan menunggu kamu cari keadilan? Pengacara? Duit dari mana? Kerabat kaya? Gak ada, kan? Ini tawaran terbaik yang kamu punya. Aku menatap matanya. Di balik kemewahan dan senyum dinginnya, aku tahu perempuan ini bukan sekadar jahat. Ia terjebak dan sedang menyeret orang lain agar sama-sama tenggelam. Kamu mau jual aku demi kebebasanmu? Ucapku lirih. Ia mengangkat bahu. Terserah kamu melihatnya seperti apa. Yang jelas, hidup ini soal pertukaran. Dan kamu sedang duduk di meja tanpa kartu. Aku tawarkan satu-satunya jalan keluar. Aku perlu waktu, kataku pelan. Gemetar. Fanya berdiri, membetulkan tas mewahnya. Kamu punya 3 hari. Setelah itu, laporan polisi jalan. Dan ayahmu mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji. Ia melangkah pergi, meninggalkanku berdiri sendiri di koridor dingin itu. Mata basah, hati koyak, dan pikiran kalut. Tawaran iblis itu menusuk batinku. Antara harga diri dan nyawa ayahku malam itu. Hujan turun perlahan di atap rumah kontrakan kami yang reot. Gemericiknya biasanya menenangkan. Tapi malam ini, suara itu justru menambah sesak di dada. Aku duduk bersila di sudut kamar, memeluk lutut, sementara tubuhku gemetar tak karuan. Di atas pangkuanku, ada secari kertas, catatan kecil yang kutulis dengan tangan gemetar, berisi hitungan kasar biaya pengacara, uang jaminan, dan segala kemungkinan untuk menyelamatkan ayah. Tapi angkanya terlalu besar, jauh di luar jangkauan. Mustel. Mama sedang tertidur di sebelah ruangan. Matanya sudah terlalu sembab karena menangis seharian. Aku tidak punya hati untuk membebani beliau lagi. Biarlah luka ini aku tanggung sendiri. Tapi kali ini, luka itu seperti jurang gelap yang siap menelanku bulat-bulat. Aku mencoba merenung, mencoba mencari cahaya di tengah gelap. Tapi justru suara-suara dari pikiranku sendiri yang datang meneror. Apa kamu tega melihat ayahmu masuk penjara? Cuma kamu yang bisa menyelamatkannya. Kamu mau jadi istri seorang pria stroke? Jadi boneka di rumah besar? Aku menutup telinga,
seolah bisa membungkam suara-suara itu. Ya Tuhan, bisikku sambil menggigit bibir, menahan tangis. Kenapa harus begini jalan hidupku? Aku memandangi langit-langit kamar yang retak. Dulu, aku pernah menggantungkan mimpi di sana. Mimpi sederhana, bisa lulus kuliah, bekerja di kantor kecil, lalu membawa ayah dan ibu jalan-jalan keluar kota. Tapi sekarang, mimpi itu terasa seperti debu, beterbangan dan lenyap begitu saja. Kamu harus kuat, Siska, gumamku sendiri. Ayah butuh kamu. Kamu nggak boleh egois. Air mataku mengalir tanpa henti. Aku berusaha tenang, tapi dada ini rasanya seperti dihimpit batu besar. Terbayang wajah ayah saat terakhir kami bertemu. Senyumnya lemah. Tubuhnya gemetar saat menyerahkan surat panggilan dari polisi. Maaf ya, Nak, ayah nggak hati-hati. Ayah bikin kalian susah. Kata-kata itu terus menggema di kepalaku. Ayahku bukan kriminal. Ayahku orang baik. Ia hanya dijebak. Tapi dunia tak peduli. Dunia hanya melihat siapa yang kuat dan siapa yang bisa dibeli. Perutku mual. Bukan karena lapar, tapi karena perasaan kotor yang menggerogoti. Aku membayangkan diriku berada di rumah besar itu, bersama pria tua yang bahkan tak bisa berbicara. Menjadi pelengkap hidup yang tak kuinginkan. Apa ini harga dari menjadi anak yang berbakti? Tanyaku pada diri sendiri sambil meremas ujung rok yang kuyakini satu-satunya yang masih layak pakai. Tiba-tiba pintu kamar diketuk pelan. Siska. Suara mama lirih. Kamu belum tidur, Nak? Aku cepat-cepat menghapus air mata. Belum, Ma. Lagi mikirin skripsi aja. Mama membuka pintu sedikit dan mengintip. Wajahnya pucat. Kamu jangan terlalu stres, ya? Maaf ya, ibu nggak bisa bantu apa-apa. Ibu cuma bisa doa. Itu cukup, Ma. Doa ibu paling kuat. Jawabku sambil memaksakan senyum yang terasa perih. Mama menatapku lama, lalu menutup pintu lagi dengan pelan. Aku kembali sendiri. Hujan masih turun. Detak jam dinding berdetak lambat, seolah menertawakanku yang terjebak di antara dua jurang, kehormatan dan pengorbanan. Tuhan, bisikku lagi dengan mata terpejam. Jika memang jalan ini harus aku lalui, tolong beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku hancur. Malam itu, aku tak tidur. Bukan karena tak ingin, tapi karena tak bisa. Pikiranku sibuk menimbang-nimbang. Mana yang lebih menyakitkan? Melihat ayah masuk penjara, atau menjual seluruh masa depan demi menyelamatkannya? Aku tak tahu jawabannya. Yang ku tahu hanyalah, esok hari aku harus memberi keputusan. Dan malam ini adalah malam tanpa cahaya. Tangan ini terasa mati rasa. Pulpen di jemariku begitu berat, seolah tahu bahwa apa yang akan kutandatangani bukan sekadar kertas, melainkan nasib hidupku sendiri. Di hadapanku tergeletak lembaran surat perjanjian pernikahan. Kertas putih yang tampak biasa, tapi isinya menghancurkan seluruh mimpi dan masa muda yang pernah kupeluk. Di ujung meja panjang berlapis marmer itu, duduk Vanya, wanita muda dengan bibir merah menyala dan tatapan licin. Ia menyilangkan kaki dengan elegan, menyandarkan diri di kursi kulit, dan menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki seperti menilai barang lelang murahan. Ayo, jangan lama-lama, ucapnya ringan, seolah aku hanya sedang menandatangani formulir langganan majalah. Setelah ini, aku akan urus pengacara untuk ayahmu. Dia nggak akan masuk penjara. Aku janji. Nafasku tercekat. Di sisi lain meja, seorang pria parubaya berdiri dengan ekspresi kaku. Notaris, saksi, atau mungkin hanya boneka yang dibayar untuk menyaksikan satu lagi tragedi manusia. Aku menoleh ke samping. Di kursi roda berlapis kulit mahal, duduk sosok yang akan menjadi suamiku dalam seminggu. Tuan Arga, pemilik pabrik tempat ayah bekerja. Lelaki tua berusia 65 tahun, separuh tubuhnya lumpuh, wajahnya kaku, bibirnya miring tak bisa berkata apa-apa.
Sorot matanya kosong, atau mungkin justru menyimpan ironi. Ia hanya bisa menatapku, dan aku tidak tahu apakah ada rasa iba di sana, atau hanya kekosongan dari tubuh yang tak lagi bisa bicara. Hatiku seperti diremas. Napasku pendek-pendek. Ini gila. Gila. Aku ingin berteriak, ingin melawan. Tapi wajah ayah kembali terbayang di kepalaku. Wajahnya yang lelah. Napasnya yang berat saat melihat surat panggilan dari polisi. Kalimat terakhirnya sebelum pingsan. Jangan biarkan ayah mati di balik jeruji, Nak. Aku memejamkan mata. Air mata tak bisa kutahan lagi. Aku tahu ini bukan pilihan. Ini pemaksaan. Tapi kadang, tak semua yang kita pilih berasal dari kehendak. Ada yang berasal dari cinta, dari rasa tanggung jawab, dari luka yang terlalu dalam hingga kita tak bisa menolak. Tanganku akhirnya bergerak perlahan. Kucoretkan tanda tanganku dengan tangan gemetar. Dan di saat itu juga, aku merasa sebagian dari diriku mati. Selamat datang di dunia orang besar, Siska, kata Vanya sambil bertepuk tangan pelan. Sinis. Kamu pintar. Kamu tahu cara menyelamatkan orang yang kamu cintai. Gak semua orang seberani kamu. Aku menunduk, tak menjawab. Tak ada kata yang bisa keluar dari mulutku. Tenggorokanku kering. Dunia di sekelilingku mendadak sunyi. Meski suara detak jam, rintik hujan di luar, dan derit kursi roda masih terdengar samar 7 hari kemudian. Hari pernikahan. Bukan di gedung mewah. Bukan diiringi senyum kebahagiaan atau bunga-bunga segar yang menyejukkan mata. Hanya ruangan besar di rumah dinas Tuan Arga, penuh dengan orang-orang asing, dan seorang penghulu yang terlihat bingung, mungkin heran, kenapa pengantin wanitanya tampak seperti hendak ke pemakaman. Aku berdiri di sebelah kursi roda. Gaun sederhana berwarna putih gading terasa menggigit kulit. Bukan karena dingin, tapi karena rasa malu, takut, dan marah yang menumpuk menjadi satu. Siska binti Haris, apakah kamu bersedia dinikahkan dengan Arga bin Mustafa, dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai? Seketika dunia terasa hening. Semua mata menatapku. Dan di detik itu juga, aku mengangguk. Saya bersedia. Tangis mama di sudut ruangan terdengar lirih. Ditahan-tahan. Aku tahu beliau tidak setuju. Tapi beliau juga tahu, ini satu-satunya jalan yang tersisa. Ketika ijab kabul dilafalkan oleh wali dan disahkan penghulu, saat itulah dunia seperti runtuh dalam diam. Orang-orang bertepuk tangan, sementara hatiku menjerit. Aku, Siska, yang dulu bermimpi jadi wanita karir, wanita yang menikah dengan cinta, kini resmi menjadi istri seorang pria tua, lumpuh, dan tak bisa berbicara. Semua karena satu keputusan terpaksa. Tapi beginilah cinta. Kadang ia membuatmu rela membakar masa depanmu sendiri, demi orang yang kamu tak ingin kehilangan. Malam itu, langit tampak muram. Tak ada bintang, hanya awan pekat menggantung berat seolah ikut menyimpan duka. Aku duduk di ujung ranjang. Punggungku kaku, tangan gemetar memegang ujung selimut, dan mata kosong memandangi dinding kamar yang terlalu megah, terlalu dingin untuk disebut rumah. Di sudut ruangan, kursi roda besar berdiri seperti penjaga malam. Di atasnya duduk pria tua itu, suamiku, Tuan Arga. Lelaki yang kini secara hukum menjadi pasangan hidupku. Ia hanya menatapku. Matanya bergerak lambat, memperhatikanku seperti mempelajari makhluk asing. Tak ada suara, tak ada sapaan, tak ada selamat malam, atau kamu cantik malam ini. Hanya keheningan menusuk, hening yang bukan damai, tapi mengerikan. Aku istrimu sekarang, bisikku dalam hati. Tapi entah bagaimana caranya aku harus menjalani semua ini. Tubuhku terasa asing dalam balutan daster satin putih yang diberikan oleh Vanya. Ya, istri muda dari pria ini harus tampil cantik di malam pertama. Meski dia nggak bisa menyentuhmu, kamu tetap istri sahnya.
kata Fanya dengan nada mengejek sebelum meninggalkan kamar tadi sore. Aku memejamkan mata sebentar, mencoba menenangkan jantung yang berdetak tidak beraturan. Tapi justru bayangan ayah muncul. Wajahnya di rumah sakit, nafasnya yang lemah, tangannya yang menggenggam erat tangan ibu. Ayah sudah bebas. Nak, terima kasih. Kau gadis kuat. Begitu katanya siang tadi. Tapi kuat macam apa? Aku tak merasa menang. Aku hanya merasa kosong. Aku membuka mata. Tuan Arga masih menatapku. Tak bergerak, tak bicara. Hanya menatap. Selamat malam, Pak. Ucapku lirih. Tidak ada balasan. Hanya tatapan sayu. Aku bangkit perlahan dari ranjang, menghampirinya. Kudekati tubuh renta itu, tangan keriput yang diletakkan di atas pangkuan. Jantungku berdetak makin cepat. Apa yang harus kulakukan? Menyentuhnya? Mencium tangannya? Apa ini malam pengantin atau malam berkabung? Kupaksakan senyum kecil, palsu, tentunya, dan berkata pelan. Saya akan tidur lebih dulu, ya. Aku berbalik, tapi suara kecil, lirih dan nyaris seperti angin keluar dari mulutnya. Suara yang kaku, serak, nyaris tak terdengar. Maaf. Langkahku terhenti, jantungku seolah diremas. Aku menoleh. Apa tadi Bapak bilang? Tuan Arga menatapku. Matanya bergetar, napasnya berat. Mulutnya bergerak lagi, lebih jelas. Maaf, aku tak bisa beri bahagia. Air mataku menetes begitu saja. Tak kutahan, tak kupedulikan. Saya tidak butuh bahagia, Pak. Bisikku dengan suara pecah. Saya cuma ingin semuanya cepat selesai. Aku kembali ke ranjang, menyelimuti tubuhku hingga leher. Tubuh ini menggigil bukan karena dingin ruangan, tapi karena hampa. Karena aku, Siska, perempuan 23 tahun yang dulu penuh cita-cita, kini tidur di ranjang seorang pria berusia 65 tahun. Bukan karena cinta, tapi karena takdir yang kutelan demi menyelamatkan ayahku. Tidak ada pelukan malam itu. Tidak ada sentuhan. Hanya dua jiwa asing yang terpenjara dalam kamar megah. Diikat janji pernikahan yang tak lahir dari cinta, tapi dari pemaksaan, ketakutan, dan air mata malam itu. Rumah besar yang biasanya sunyi seperti kuburan, mendadak riuh. Tawaan nyaring terdengar dari arah ruang tamu. Suara gelas beradu, dentingan sendok, dan musik dangdut remix yang mengalun tanpa malu. Aku bangkit dari dudukku, menurunkan selimut yang sedari tadi kupeluk di atas ranjang. Perlahan aku melangkah ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka, hanya seukuran celah mata. Siapa? Dari celah itu, aku melihat sosok Fanya, perempuan muda dengan dandanan menor, rambut dikeriting besar-besar, mengenakan gaun pendek berkilau. Ia duduk di sofa ruang tamu, tertawa lepas dengan seorang pria muda yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tinggi, penuh tato di lengan, dengan kaos oblong dan celana jeans robek. Sayang, kamu jauh lebih muda dan kuat dari suamiku yang di kursi roda itu. Hahaha. Ya iyalah, balas pria itu sambil menyalakan rokok. Buat apa punya suami kaya tapi nggak bisa ngapa-ngapain di ranjang? Tawaan mereka pecah lagi. Terdengar seperti cambuk yang mencabik harga diriku, juga harga diri suamiku. Meski aku tak pernah mencintainya, tapi aku tetap manusia. Rumah ini bukan rumah mereka. Tapi kenapa aku yang justru merasa seperti tahanan di dalamnya? Aku memalingkan wajah. Jantungku sesak. Ingin rasanya berteriak. Tapi untuk apa? Aku bukan siapa-siapa di mata Fanya. Hanya istri sah secara hukum yang dipakai sebagai alat tawar. Boneka pengganti. Perempuan muda yang dikorbankan demi membungkam kasus hukum. Aku berjalan pelan menuju sisi ranjang, tempat Tuan Arga duduk. Ia menatapku lama. Lelah, matanya bergerak ke arah pintu, seakan tahu apa yang kudengar.
Kau mendengar mereka? Bisikku lirih. Ia tak menjawab, tapi setetes air mata turun dari pelupuk matanya. Perlahan, diam-diam, tapi aku melihatnya. Tuan Arga menangis. Bukan karena sakit di tubuhnya, tapi karena sakit yang tak bisa ia ucapkan. Karena wanita yang dulu ia cintai, yang dulu ia beri kekuasaan dan harta, kini membawa laki-laki lain ke rumah mereka, ke depan matanya, dan menertawakannya seolah ia bangkai yang belum dikubur. Aku duduk di sampingnya, tak bicara, hanya menggenggam tangannya yang dingin dan rapuh. Tuan, kataku pelan, saya bukan istri yang baik, dan saya tahu Anda juga tak pernah benar-benar menginginkan ini. Ia menoleh perlahan, matanya merah, bibirnya bergetar, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tak mampu. Tapi saya akan tetap di sini, karena saya juga manusia. Saya tahu rasanya tidak punya siapa-siapa. Dari luar, suara tawa semakin keras. Musik diputar ulang, lebih kencang. Aku menoleh ke arah pintu dan menatap celah itu lagi dengan kemarahan yang ditahan. Aku ingin sekali menghampiri Vanya dan berteriak, "Rumah ini bukan milikmu, Vanya. Kau hanya tamu yang lupa caranya menghormati." Tapi aku tahu, aku tak punya kuasa. Aku cuma perempuan muda yang dikurung dalam sangkar emas. Kamar ini bagai penjara. Dinding-dindingnya cantik tapi menyekap. Aku kembali menatap pria tua di kursi roda itu. Dalam keheningan yang hanya kami miliki berdua, aku tahu, kami sama-sama kehilangan hidup. Sama-sama dikhianati, sama-sama terluka, dan sama-sama terjebak. Malam masih bising. Suara tawa Vanya dan pria itu masih terdengar dari ruang tamu. Namun, di dalam kamar yang remang dan sunyi ini, dunia terasa terbalik, seperti dua realitas yang bertabrakan dalam satu rumah yang sama. Aku duduk di lantai, tepat di samping kursi roda Tuan Arga. Sudah lama aku hanya diam, menggenggam tangannya yang mulai dingin karena tak banyak bergerak. Ia tidak lagi menatap ke arah pintu, tak lagi mencoba mendengar tawa yang menusuk harga dirinya dari kejauhan. Ia hanya menunduk, seperti lelaki tua yang menyerah pada nasibnya. Tiba-tiba, genggaman tangannya menguat, kuat, meski masih lemah. Aku menoleh cepat. "Pak?" Kepalanya mengangkat perlahan. Matanya yang biasanya kosong, kini berkaca-kaca. Dua tetes air mata meluncur turun di pipinya yang keriput. "Maaf," gumamnya. Lirih, nyaris tak terdengar. Hatiku tercekat. Untuk pertama kalinya sejak aku menjadi istrinya, sejak aku masuk rumah ini, pria itu benar-benar mencoba bicara dengan sepenuh jiwa. Aku berjongkok, menatapnya dari bawah, langsung ke dalam matanya yang sudah mulai merah. "Maaf, untuk apa, Pak?" bisikku, pelan namun tegas. Saya yang seharusnya minta maaf. Saya selalu dingin. Saya bahkan menganggap Anda hanya alat untuk menyelamatkan ayah saya. Tuan Arga menggeleng lemah. Mulutnya terbuka lagi, berusaha bicara meski tersendat. "Saya tahu, dipaksa. Kamu bukan salah." Aku tercekat. Ada getar luka dalam kata-kata yang hampir tak bisa dirangkai itu. Ia tahu. Ia sadar selama ini hanya jadi boneka Vanya. Ia tahu aku bukan pengantin yang menginginkan pernikahan ini. Tapi bukan itu yang membuat dadaku sesak. Melainkan kesadaran bahwa pria ini, meski setengah tubuhnya mati, jiwanya justru hidup dan menjerit. "Saya tidak ingin jadi istri, Pak. Bukan seperti ini. Tapi saya tahu, Anda juga bukan suami yang diminta nasib untuk hidup seperti ini." Lalu, Tuan Arga menggenggam tanganku lebih erat. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. "Vanya, dia hancurkan semua. Saya cinta dia dulu." Aku menahan napas. Cinta? Dia mencintai Vanya? Wanita yang kini menertawakannya di ruang tamu dengan laki-laki lain? "Saya yang salah," lanjutnya pelan.
Tutup mata, buta. Air mataku menetes. Luka Tuan Arga terasa nyata. Ia bukan monster. Ia bukan pria tua yang hanya tamak dan menjebakku. Ia manusia. Lelaki tua yang dikhianati. Dibiarkan sendiri dalam tubuh yang tak lagi bisa bicara. Tapi penuh suara yang tak pernah bisa keluar. Pak, aku menatap matanya dalam-dalam. Saya mungkin tak bisa mencintai Anda seperti seorang istri. Tapi saya akan hormati Anda sebagai manusia. Ia menunduk, tubuhnya gemetar perlahan, dan untuk pertama kalinya aku merasakan simpati yang tulus, bukan dari rasa terpaksa, tapi dari rasa perih yang sama. Dari luar, suara tawa Fanya mulai redup. Mungkin mereka sudah kelelahan tertawa di atas penderitaan orang lain. Tapi di dalam kamar ini, ada air mata yang justru membuka pintu rasa yang selama ini terkunci. Pagi itu langit tampak labu, seperti menggambarkan isi hati yang tak tenang. Aku baru saja selesai mengganti pakaian Tuan Arga dan menyuapinya bubur saat pintu kamar diketuk pelan dari luar. Tok, tok, Nona Siska. Suara parau terdengar dari balik pintu. Maaf mengganggu, boleh saya bicara sebentar? Aku membuka pintu perlahan. Di hadapanku berdiri Pak Wirja. Pelayan tua yang telah bekerja pada keluarga ini lebih dari 20 tahun. Rambutnya memutih sepenuhnya, tubuhnya bungkuk, tapi tatapannya tajam dan penuh pertimbangan. Ada apa, Pak Wirja? Tanyaku sopan. Pak Wirja menatapku beberapa saat, lalu mengangkat sebuah map coklat kusam yang nyaris sobek di ujung-ujungnya. Tangannya sedikit gemetar. Ini, saya simpan sejak dulu. Surat ini pernah dititipkan Tuan Arga pada saya, jauh sebelum beliau jatuh sakit. Katanya, hanya boleh diberikan jika keadaan sudah cukup parah. Jantungku berdegup tak karuan. Surat apa ini? Surat wasiat. Asli, ditandatangani langsung oleh Tuan Arga. Tapi, isinya akan membuat Nona terkejut. Tanganku meraih surat itu perlahan. Saat kubuka dan membaca baris pertama, mataku langsung membesar. Nafasku tercekat. Jika istri sah saya, Fanya Rahadiani, terbukti berselingkuh atau mengkhianati pernikahan ini secara hukum dan moral, maka seluruh aset atas nama saya, termasuk rumah, saham, dan kekayaan bergerak maupun tidak bergerak, akan saya wariskan kepada istri sah pengganti yang menikah setelahnya, sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan nama baik keluarga. Tangan kiriku menutup mulut. Tubuhku sedikit limbung. Apa? Ini benar. Dia menulis ini sebelum sakit. Pak Wirja mengangguk mantap. Benar, Nona. Saya sendiri yang menjadi saksi penandatanganannya, bersama notaris keluarga. Hatiku mendadak kacau. Selama ini, aku mengira pernikahanku hanyalah alat tukar. Sekadar pengorbanan demi menyelamatkan ayahku dari penjara. Tapi ternyata, ada sesuatu yang jauh lebih besar dan rumit di baliknya. Kenapa dia tak pernah bilang soal ini? Tanyaku pada Pak Wirja. Mataku mulai berair. Pak Wirja menunduk. Karena ia masih berharap Fanya berubah. Ia masih menunggu, percaya, bahwa cinta yang dulu ia perjuangkan bisa kembali. Tapi sekarang, Fanya bahkan membawa pria lain ke dalam rumah ini. Aku duduk pelan di tepi ranjang. Tuan Arga menatapku. Matanya tampak lebih hidup pagi itu. Seolah tahu isi surat yang kubaca. Seolah ingin bilang, akhirnya kau tahu. Pak, gumamku lirih sambil menggenggam tangannya. Anda sudah tahu semuanya sejak lama, ya? Ia tak menjawab. Tapi butiran bening jatuh lagi dari sudut matanya yang lemah. Pikiranku berkecamuk. Jika surat wasiat ini sah, berarti aku, penerima sah seluruh harta kekayaan Tuan Arga, jika terbukti Fanya berselingkuh. Dan aku tahu, aku punya buktinya. Aku bangkit dari tempat duduk. Kutatap Pak Wirja. Tolong, bantu saya. Kita harus kumpulkan semua bukti. Video, foto, saksi,
Apapun yang bisa memperlihatkan apa yang Fanya lakukan malam itu. Pak Wirja tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah ini, ia menatapku dengan hormat. Saya akan bantu. Nona, sudah terlalu lama saya diam saat melihat ketidakadilan merajalela di rumah ini. Dari balik jendela, sinar matahari menembus masuk, hangat dan terang. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk rumah ini sebagai istri pengganti, aku merasa punya harapan. Setelah surat wasiat itu ada di tanganku, hatiku tak lagi gentar. Rasa takut yang selama ini membelenggu berubah menjadi tekad membara. Aku tahu, ini bukan sekadar soal harta atau nama. Ini soal keadilan. Untuk ayahku, untuk diriku sendiri, dan untuk Tuan Arga yang selama ini tersiksa dalam diam. Aku mulai menyusun strategi. Namun, aku sadar aku tak bisa bergerak sendirian. Di luar sana, sistem hukum dan kekuasaan Fanya terlalu kuat. Aku butuh sekutu. Di sebuah kafe kecil yang remang, aku menunggu seseorang yang sangat kupercaya. Pak Rudi, pengacara lama Tuan Arga. Ia bukan hanya ahli hukum, tapi pria yang selama ini diam-diam memantau kasus keluarga Wiratama. Ketika ia datang, aku langsung berdiri, menatap mata tajamnya penuh harap. Pak Rudi, aku butuh bantuan Bapak. Ini tentang Fanya. Aku punya surat wasiat dan bukti kuat kalau dia selingkuh dan berkhianat. Suaraku bergetar tapi penuh keyakinan. Pak Rudi duduk, meletakkan kopinya, lalu mengangguk pelan. Siska, aku tahu betul siapa Fanya dan apa yang dia lakukan. Tapi berhati-hatilah, dia licik dan punya pengaruh. Kita harus kumpulkan bukti yang tak terbantahkan. Aku menarik napas dalam. Aku sudah mulai mendokumentasikan semua. Ada foto, rekaman suara, bahkan saksi yang siap bersaksi. Pak Rudi tersenyum tipis, sebuah senyum yang menandakan awal kemenangan. Bagus, kita akan susun laporan lengkap. Dan aku akan hubungi beberapa orang dari kepolisian dan notaris. Ini bukan perkara mudah, tapi aku akan bantu kamu sampai akhir. Aku menatap matanya, perasaan hangat mulai tumbuh. Untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya korban. Aku punya kekuatan, dan aku punya sekutu. Namun, di balik senyum itu, hatiku tetap bergetar ketika mengingat wajah Fanya yang selalu terlihat angkuh dan tak terkalahkan. Aku membatin. Ini baru permulaan, Fanya. Aku tidak akan diam. Aku akan bongkar semua topengmu. Malam itu, aku pulang ke rumah Tuan Arga dengan perasaan campur aduk, antara takut dan harap. Tuan Arga menatapku dengan tatapan kosong tapi penuh arti. Aku menggenggam tangannya dan berbisik. Pak, aku janji, kita akan perbaiki semuanya. Tidak ada lagi yang bisa menyakiti kita. Ia hanya mengangguk pelan, seolah mengerti janji yang baru saja kuucapkan. Hari itu aku duduk di ruang arsip pabrik yang sudah lama tak kujamah. Suara ketukan tikus dan debu berterbangan mengingatkanku pada betapa dinginnya dunia yang selama ini aku hadapi. Tapi aku tak peduli. Aku punya satu tujuan. Menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi rapat. Di antara tumpukan dokumen usang, tanganku gemetar saat menyentuh sebuah map berlabel, Laporan Insiden Mesin Nomor 7. Kuambil perlahan dan kubuka. Setiap huruf, setiap kata, mulai menuntunku pada satu kesimpulan mengerikan. Terdapat catatan internal yang selama ini tak pernah muncul di mata hukum maupun bos besar pabrik. Kerusakan mesin nomor 7 bukan akibat kelalaian Pak Haris. Aku membacanya pelan, melainkan sabotase terencana yang dilakukan oleh pihak luar. Hatiku berdegup kencang. Aku terus membaca dan menemukan nama seseorang yang tak asing, pegawai bayaran, orang yang disewa khusus untuk menghancurkan mesin tersebut. Dan siapa yang membayarnya? Aku tak perlu menebak lama ketika menemukan sebuah email internal yang terbuka di layar laptop tua yang kupinjam dari ruang arsip. Isi email itu membuat darahku membeku. Pastikan insiden mesin nomor 7 sukses.
Pak Haris harus jadi kambing hitam agar proses pernikahan berjalan mulus dan keluarga Wiratama tetap aman. Instruksi langsung dari Ibu Fanya. Tiba-tiba, pintu ruang arsip diketuk. Jantungku melonjak. Siapa itu? Suaraku gemetar. Seorang pegawai muda masuk dengan wajah cemas. Nona Siska, aku dengar kamu di sini. Aku punya sesuatu yang mungkin bisa bantu. Aku menatapnya penuh harap. Dari mana kamu dapat ini? Tanyaku. Ia mengeluarkan flash disk kecil dan menyerahkannya padaku. Aku diam-diam merekam percakapan Fanya dengan pegawai bayaran itu. Mereka bicara rencana sabotase dan bagaimana menjerat ayahmu. Mata kami bertemu. Ada ketegangan, tapi juga secercah harapan. Ini bukti yang kita butuhkan, bisikku dengan suara bergetar. Aku menekan tombol play. Suara Fanya yang angkuh dan licik keluar dari speaker kecil. Pastikan mesin itu rusak total. Pak Haris harus disingkirkan. Kalau dia gagal, rencana kita gagal juga. Air mataku jatuh tanpa sadar. Aku mengangkat kepala, menatap langit-langit yang kusam. Ini pengkhianatan terbesar. Mereka bukan hanya menghancurkan mesin, tapi juga masa depan keluargaku. Hatiku membara, dan untuk pertama kalinya aku yakin, aku harus melawan. Bukan lagi untuk menyelamatkan ayahku, tapi untuk membongkar kebohongan yang selama ini menjeratku. Hari itu udara terasa begitu tegang di dalam ruang tamu rumah besar keluarga Wiratama. Aku membawa segudang bukti yang sudah kubekukan rapi dalam sebuah map tebal. Dokumen sabotase, rekaman suara, email instruksi, dan saksi yang siap memberi kesaksian. Pintu ruang tamu terbuka dengan keras. Fanya masuk dengan langkah cepat. Wajahnya memerah karena panik dan marah sekaligus. Siska, apa-apaan ini? Kau pikir bisa seenaknya mengacak-acak nama baik keluargaku? Fanya mendongak, mencoba menunjukkan kekuasaan yang selama ini ia anggap mutlak. Aku menghela napas panjang, menatapnya tanpa rasa takut. Ini bukan tentang nama baik, Fanya. Ini tentang kebenaran. Tentang ayahku yang difitnah dan dihancurkan hidupnya oleh ulahmu. Fanya tertawa sinis, lalu melangkah mendekat dengan nada menggoda. Dengar, Siska, aku bisa buat semua ini hilang. Beri aku apa yang aku mau. Dan kasus ini akan hilang seperti kabut pagi. Jangan buat hidupmu makin susah. Jantungku berdegup kencang, tapi aku tetap teguh. Aku tak mau uangmu. Aku cuma mau keadilan. Di sudut ruangan, Tuan Arga duduk di kursi rodanya. Wajahnya yang lemah tapi penuh arti perlahan-lahan menoleh. Matanya yang biasanya kosong kini menatap kami dengan tajam. Dengan suara lirih dan lemah, ia berkata, "Terima kasih, Sa." Suaranya pecah, namun jelas. Suaranya adalah kemenangan diam yang aku rindukan. Fanya terdiam, wajahnya berubah, seakan sadar kekalahannya sudah mulai nyata. Aku tahu ini baru awal. Namun hari ini aku sudah membuktikan satu hal. Aku bukan boneka, aku berdiri lebih tegak, menatap Tuan Arga, lalu kembali ke Fanya. Ini bukan hanya tentang harta atau pengkhianatan. Ini tentang harga diri dan keluarga. Aku di sini bukan untuk kalah. Mata Fanya menyipit. Lalu ia berlalu dengan langkah berat dan penuh dendam. Aku menghela napas lega, lalu menatap tangan Tuan Arga yang kugenggam. "Pak, aku janji, aku akan terus berjuang. Demi kebenaran, demi keluarga kita." Ia tersenyum tipis, seolah memberi restu. Hari itu suasana ruang sidang penuh dengan bisik-bisik penasaran dan tatapan tajam dari para hadirin. Aku duduk di kursi penggugat, memegang erat map bukti yang selama ini kujaga dengan sepenuh hati. Di seberang sana, Fanya duduk dengan wajah pucat, tak lagi angkuh seperti biasanya. Kali ini, dia yang berada di posisi terpojok. Hakim membuka persidangan dengan suara tegas. Sidang dimulai. Perkara atas nama Fanya Wiratama, terdakwa dalam kasus penggelapan dana perusahaan,
perzinahan, dan penipuan akan segera diproses. Suasana menjadi sunyi. Aku menatap Fanya, yang tampak semakin gelisah. Di luar persidangan, kabar penangkapannya saat berlibur dengan pria simpanan beredar luas. Foto-foto paparazzi terpampang di media, mempermalukan dirinya di hadapan publik dan keluarga besar. Kuingat saat kuhubungi pengacaraku, Pak Rudi. Aku tak menyangka semua ini bisa terungkap secepat ini. Pengacara itu tersenyum yakin. Ini buah dari kerja keras dan bukti kuat yang kamu bawa, Siska. Keadilan mulai berpihak padamu. Dalam persidangan, aku berdiri di depan hakim dan juri. Suaraku jelaskan satu persatu fakta kejahatan Fanya. Yang mulia, Fanya tidak hanya menghancurkan hidup keluarga saya dengan kebohongan dan sabotase, tetapi juga telah melakukan penggelapan dana yang merugikan perusahaan dan menyalahi janji suami yang sah. Mata Fanya menyipit penuh kebencian, tapi aku tak bergeming. Hakim mengetuk palu, menandakan sidang akan berlanjut dengan agenda pembuktian saksi dan dokumen. Semua aset Fanya langsung dibekukan sebagai langkah pengamanan hukum. Aku merasa lega sekaligus waspada. Malam harinya, aku duduk bersama Tuan Arga yang kini mulai sadar dan tersenyum pelan. Kamu hebat, Siska. Aku percaya, keadilan akan datang. Aku menggenggam tangannya erat. Terima kasih, Pak. Aku tak akan berhenti sampai semua ini selesai. Malam itu, kamar rumah besar keluarga Wiratama dipenuhi keheningan yang berat. Suara detak jam dinding seolah bergema di seluruh ruang, menandai waktu yang berjalan begitu lambat. Aku duduk di samping ranjang Tuan Arga, memegang tangannya yang dulu begitu kuat, kini rapuh dan dingin. Mata tuanya yang penuh kisah menatapku dalam diam. Wajahnya yang lelah namun tenang membuat hatiku hancur sekaligus damai. Arga, aku berbisik, menahan air mata yang mulai mengalir pelan. Ia mengedipkan mata perlahan, lalu dengan suara serak tapi jelas, ia berkata, Siska, kamu, cahaya terakhirku. Aku terdiam. Suara itu begitu dalam dan penuh makna, membuat dadaku sesak. Dalam pelukan yang lemah itu, aku merasakan beratnya perpisahan yang tak terhindarkan. Tubuhnya mulai melemah, napasnya tersengal, dan aku menggenggam tangannya lebih erat, seolah ingin menahan waktu. Terima kasih, Pak Arga, sudah percaya padaku. Suaraku bergetar. Ia tersenyum kecil, sebuah senyum yang membawa kedamaian terakhir. Detik demi detik berlalu. Aku membelai rambutnya lembut, menenangkan hatiku sendiri bahwa ia akan pergi dengan tenang, jauh dari semua luka dan tipu daya dunia. Akhirnya, dengan napas terakhir yang berat, ia menutup matanya. Aku duduk termenung lama, menatap wajahnya yang kini damai. Hati ini berat, tapi aku tahu perjalanan kami bersama telah selesai dengan cara yang terindah. Aku bisikan selamat jalan dalam hati. Selamat jalan, Pak Arga. Semoga kau menemukan ketenangan yang selama ini kau cari. Suasana ruang keluarga di rumah besar keluarga Wiratama begitu hening. Aku berdiri di tengah, memegang amplop coklat tua yang diserahkan oleh pengacara Tuan Arga beberapa jam yang lalu. Hati ini berdebar campur aduk, antara harap dan cemas. Pengacara membuka surat wasiat itu perlahan. Suara bergetar saat membacakan isi surat dengan penuh hormat. Saya, Arga Wiratama, dengan sadar dan tanpa paksaan, meninggalkan seluruh saham pabrik serta rumah keluarga ini kepada Siska, istri saya yang sah. Aku menatap pengacara itu, hampir tak percaya. Mata terasa panas, air mata mulai menggenang. Pengacara melanjutkan, saya tahu, Siska menikah dengan saya bukan karena cinta, tetapi karena ketulusan dan keberanian yang luar biasa. Itu sudah cukup untuk saya. Saya berharap dia menjaga perusahaan dan keluarga ini dengan hati. Aku menarik napas dalam-dalam. Suaraku bergetar saat berkata, Pak Arga, terima kasih telah percaya padaku. Aku janji akan menjaga semuanya dengan sepenuh hati. Di sudut ruangan,
Beberapa anggota keluarga yang hadir tampak terdiam, tak kuasa menutupi rasa terkejut dan tak percaya. Fanya, yang duduk dengan wajah dingin, menunduk tanpa berkata sepatah kata pun. Aku melangkah ke jendela besar, menatap langit yang mulai cerah di balik awan gelap. Perasaan lega dan harapan mengalir deras di dadaku. Ini bukan hanya soal harta atau warisan, pikirku. Ini tentang kesempatan baru, tentang hidup yang bisa kubangun dengan tulus dan penuh cinta. Aku merasakan energi baru mengisi jiwa yang dulu lelah dan terluka. Kini, aku punya rumah, punya tempat untuk bertahan, dan yang terpenting, punya keberanian untuk memulai lagi. Pagi itu, udara di sekitar rumah kontrakan kecil kami terasa begitu hangat. Aku melangkah pelan melewati halaman yang sudah tak asing lagi. Rumah sederhana yang dulu aku tinggalkan kini menjadi pelabuhan hati yang aku rindukan selama ini. Di depan pintu, ayahku berdiri menyambut dengan senyum tulus, sementara ibuku memegang sapu sambil mengelap lantai halaman. Mereka tak banyak bicara, tapi tatapan penuh kasih itu sudah cukup membuat hatiku meleleh. Pak, aku pulang. Suaraku bergetar, sambil memeluk mereka erat. Ayah membalas pelukanku dengan erat. Suaranya serak tapi penuh bahagia. Siska, anakku, akhirnya kamu kembali. Rumah ini selalu menunggu. Ibuku meneteskan air mata, mengusap kepalaku lembut. Kami bangga sama kamu. Nak, kamu sudah melalui segalanya dengan kuat. Setelah itu, aku duduk bersama mereka di ruang tamu kecil, membicarakan rencanaku. Aku sudah memutuskan, sebagian besar warisan yang Pak Arga titipkan akan aku sumbangkan untuk pendidikan anak-anak buruh pabrik. Kataku mantap. Ayah menatapku dengan mata berbinar. Itu keputusan mulia, Siska. Kau tahu betapa berat perjuangan mereka selama ini. Ibuku mengangguk setuju. Mereka seperti keluarga kita sendiri. Pendidikan itu jendela masa depan. Aku tersenyum, merasakan damai mengalir dalam dada. Aku ingin mereka punya kesempatan yang lebih baik. Bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk bermimpi dan meraih cita-cita. Malam itu, aku berbaring di kamar kecilku, memandangi langit-langit yang penuh kenangan. Aku sadar, kebahagiaan bukan soal kemewahan atau harta semata, tapi tentang cinta, harapan, dan memberi. Aku berbisik pelan. Terima kasih, Pak, atas segalanya. Aku pulang bukan untuk mundur, tapi untuk memulai lembaran baru. Malam itu, aku duduk terpaku di depan televisi, menonton berita malam yang tengah menayangkan kabar terbaru dari dunia pabrik dan keluarga Wiratama. Di layar kaca, wajah Fanya muncul. Wajah yang dulu selalu kuingat dengan senyum sinis dan pakaian mewah kini tampak berbeda. Wajahnya kusam. Mata yang tadinya penuh kesombongan kini tampak lelah dan penuh ketakutan. Borgol mengikat kedua tangannya, dan dia duduk di kursi tahanan, tidak seperti wanita yang dulu aku kenal. Rambutnya berantakan, bajunya kusut, dan aura kemewahan itu hilang tanpa jejak. Suara pembawa berita terdengar jelas. Fanya Wiratama, mantan istri Tuan Arga, resmi ditahan atas tuduhan penggelapan dana, penipuan, dan penyalahgunaan jabatan di pabrik keluarga. Aku menarik napas panjang, merasakan kelegaan yang aneh bercampur dengan kepuasan. Tapi aku tahu, ini bukan soal kebencian. Ini soal keadilan yang akhirnya menemukan jalannya. Dalam hati aku tersenyum kecil, penuh makna. Karma tak pernah salah alamat. Fanya. Kembali ke masa lalu, aku teringat saat pertama kali bertemu dengan Fanya. Wanita muda penuh tipu daya yang tanpa ragu merusak keluarga kami demi ambisinya sendiri. Kini, di kursi tahanan itu, dia menghadapi konsekuensi dari setiap perbuatannya. Aku bangkit dari sofa, memandang langit malam dari jendela. Ada kedamaian dalam hatiku yang dulu hancur. Sebuah penegasan bahwa kebenaran tak akan terkubur selamanya. Ini bukan akhir, tapi awal baru untukku dan keluarga kami. Bisikku lirih. Kini aku berdiri di hadapan cermin,
memandang sosok yang tak lagi sama dengan gadis lugu yang dulu pernah ku kenal. Siska yang dulu mudah menangis dan patah hati, kini telah berubah menjadi perempuan yang kuat, bijak, dan penuh keteguhan. Aku menarik napas dalam, merasakan getaran semangat yang mengalir dalam setiap nadiku. Hidup memang tak pernah memberiku banyak pilihan. Namun, dari segala cobaan yang datang menghantam, aku memilih untuk tetap bertahan, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pejuang. Dulu, aku mungkin merasa kehilangan segalanya. Cinta, rumah, masa depan yang pernah kuimpikan. Tapi aku tak pernah kehilangan sesuatu yang lebih penting, nuraniku. Itu yang membuat aku bangkit, berjalan di jalan yang benar, meski penuh liku. Di balik setiap air mata yang pernah jatuh, ada kekuatan yang tersembunyi. Di balik setiap luka yang menganga, ada harapan yang tak pernah padam. Sekarang, aku disegani bukan karena harta atau jabatan, tapi karena integritas dan keteguhan hatiku. Aku tahu, kebahagiaan sejati bukan datang dari luar, tapi dari kedamaian dalam diri. Aku tersenyum, menatap langit yang cerah di balik jendela. Terima kasih atas segala pelajaran hidup. Aku siap melangkah maju, dengan kepala tegak dan hati penuh cinta. Ini bukan akhir cerita, tapi awal dari kehidupan yang lebih bermakna. Aku, Siska, siap menjalani hari-hari dengan keberanian dan harapan baru.